Wes. Oke, balik lagi di channel Setiawan J. Di video kali ini kita akan bahas Nissan March. Dia keluaran 2012. Ini yang sebelum facelift ya. Jadi Nissan March pada tahun zamannya itu cukup laris lah. Di antara ya seperti pesaingnya Picanto, terus Karimun dan lain-lain. Dia tergolong cukup laris walaupun desainnya tuh ya mungkin nggak semua orang suka ya. Kita bahas desainnya aja dari depan. Model dari Nissan March ya seperti ini. Full keseluruhan bodi itu dia membulat semuanya hampir membulat lah ya, dari lampu dia lampu membulat kanan kiri. Cuma kalau yang facelift dia perbedaannya hanya ada di bumper depan sama belakang, nggak banyak sih, tapi ada varian yang 1500 cc yang kali ini kita review itu 1200 cc, ada yang tipe tertinggi 1500 cc, tapi ada juga yang ini trim, kalau nggak salah trimnya yang tengah-tengah lah, ada yang paling basic. Nanti kita lihat perbedaannya di dalam. Kita bahas dari desain depannya, grillnya cuma simple aja segini, terus lampu masih dia reflektor biasa, lampu sen juga reflektor biasa, tapi dia udah dapat fog lamp di bawah walaupun nggak kelihatan ya, jadi simple minimalis lah. Cuman untuk model seperti ini tuh city car yang sangat cocok untuk di perkotaan lah, dia lincah, irit, dan biasanya untuk kaum wanita yang pakai seperti ini. Untuk desainnya seperti ini ya, ya ada orang yang suka, ada yang enggak ya. Tapi menurut saya unik sih Nissan seperti ini tuh, kayak compact SUV-nya Nissan Juke tuh juga bulat-bulat kan. Masih dari depan untuk kap mesin dia ada dikasih sedikit kontur-kontur ya, jadi biar enggak terlalu flat. Dia menyesuaikan kontur dari bumper sampai ke atas. Ini situ juga untuk wiper dia dua. Seperti dia pesaingnya Etios Falco itu juga sama 1200 cc, cuman kalau Etios Falco dia wipernya cuma satu. Terus ini antena dia Nissan tuh ciri khasnya seperti ini di depan, tapi bisa ditarik jadi bisa panjang. Terus untuk dari samping, kita bahas dari samping. Oh ya, di bumper dia juga dapat tambahan daging seperti ini ya, body set molding ini. Sewarna body, jadi ada pengamannya tapi tidak terkesan norak. Terkesannya tetap simple karena sewarna body. Dari samping dia masih pakai sen di sini, di fender sini, belum di spion, tapi ini juga fungsinya sama sih, cuman ini model-model trim-trim menengah ke bawah lah. Spion udah bisa diatur retract, cuman belum bisa menutup spion secara otomatis, jadi masih manual. Untuk yang trim lebih tinggi dia udah bisa ngelipat otomatis. Untuk desain dari samping ya dia konturnya memang membulat semua, dari pintu, dari spion, dari kaca pun semuanya membulat. Untuk handle pintu dia udah model tarik ya, jadi udah modern untuk di kelasnya, karena pesaingnya seperti lainnya ya. Kita contohkan Etios itu masih model tarik, model cepol tarik lah. Terus untuk ini desain yang unik dari Nissan tuh atapnya dia yang di sini tuh dia nggak ngikut lekukan seperti ini. Coba dilihat dari samping, lekukan seperti ini tapi dia di sini naik. Dia di sini naik mungkin karena untuk melegakan atau biar ruang yang di dalam tuh lebih lapang. Kalau menurut saya sih itu. Jadi untuk headroomnya dia lebih luas gitu loh. Ini sih kecil tapi berfungsi sih menurut saya. Untuk dari samping di roda dia pakai ring 5 ring ya, dia ringnya 15. Cuman standarnya kalau nggak salah dia 175/65. Ini mungkin lebih ditebalin biar lebih enak sama si pemiliknya. Untuk pengereman dia udah cakram yang depan. Kalau untuk yang belakang dia masih tromol. Oke lah, standar lah. Udah cukup bagus. Terus untuk dari segi samping seperti ini ya modelnya, desainnya. Dia dapat ini penahan lumpur tapi yang depan enggak. Dia polos tapi ada yang tipe juga ada yang penambahan sedikit tapi simple juga sih. Cuma penambahan seperti itu. Untuk dari belakang desain dari Nissan March menurut saya juga cukup nggak terlalu membosankan ya, maksudnya juga nggak terlalu kemakan zaman. Dia udah dari spoiler, udah dapat lampu rem di spoilernya. Terus untuk lampu memang dia masih
halogen biasa untuk lampu rem, lampu mundur, lampu sen masih halogen biasa seperti dengan lampu depan. Terus untuk desainnya bumper seperti ini, yang belakang simple juga seperti depan, dia dapat body set molding juga sewarna body, warna putih. Simple sih mobil ini untuk harian, untuk perkotaan, apalagi untuk pada zamannya untuk wanita-wanita banyak yang pakai ini karena mungkin simple, irit. Kita coba lihat dari bagian bagasinya. Untuk bagasinya pas ada barang semua ya, jadi cukup luas. Dalam dia modelnya dalam ke sini. Cuman ini harusnya ada ini sih, kayak penutup covernya di bagasi biar bagasinya tuh nggak terlihat. Tapi ini mungkin dilepas sama pemiliknya. Terus untuk letak ban serep dia ada di sini. Dia full size ya. Cuman untuk velgnya dia kaleng, bukan velg racing seperti yang terpakai di situ. Terus kalau memang untuk butuh bagasi yang lebih luas, Nissan March juga ini bisa dilipat ke depan. Nah, bisa hampir rata lantai lah, cuman nggak rata lantai karena dia naik seperti ini. Cuman untuk butuh volume yang lebih luas, masukkan dia seperti ini. Terus untuk tingginya juga karena desainnya dia agak mengkotak, jadi untuk bawa koper berdiriin dia masih bisa agak naik, nggak kena pintu. Terus untuk yang pada zaman ini juga dia udah dapat defogger belakang nih, untuk belakang. Jadi untuk penghilang kabut March udah dapat yang tipe ini. Oke, untuk belakang ya seperti ini kita. Nah, seperti ini sih, memang agak sulit sih untuk naik turunin si kursi belakang. Nah ini untuk kursi belakang sekalian, dia yang belakang jeleknya nggak ada headrestnya ya, dia model sambung cuman terlalu pendek sih. Jadi untuk penumpang belakang untuk sandaran kepalanya kurang nyaman ini. Nah, kita masuk ke interior dalam, kita lihat posisi mengemudinya ya. Ini dia yang bisa maju mundur, reclining. Terus sandarannya oke, maju mundur. Terus ini recline. Nah ini dia udah dapat untuk naik turunnya, lumayan untuk walaupun masih manual ya, belum elektrik. Joknya bisa dinaik turunin seperti ini, walaupun masih model pompa seperti ini untuk naik turun. Untuk posisi mengemudi enak sih, cukuplah, dia terlihat lapang. Kaca-kacanya luas, visibilitasnya cukup luas. Terus untuk setir dia belum teleskopik sih, cuma tilt steering, cuma bisa naik turun, cuman oke lah pada zamannya, cukup oke. Terus untuk lingkar kemudi juga pas lah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Cuman untuk kemudi dia memang belum ada tombol-tombol di sini, jadi terkesan seperti polos saja seperti itu. Terus dia transmisi otomatis ya, ini otomatis dari Nissan, dia 1300 cc. Dia mempunyai tenaga sekitar 70-an something lah horsepowernya, terus sekitar 102 untuk newton meternya, kurang lebih seperti itulah. Ya cukuplah untuk dalam kota dengan cc 1200, irit bahan bakar. Nah terus seat belt dia juga udah 3 titik, sama belakang sudah. Joknya enak sih menurut saya, ini udah ada sandaran kepala, jadi dia nggak model pocong ya, seperti ada tuh yang seperti model pocong, kurang pas lah. Ini bisa dinaik turunin. Untuk ruang kepala juga luas. Sun visor di sini dia ada kaca, cuman sayangnya untuk yang sisi penumpang dia nggak ada kacanya sih. Terus untuk jok set ininya, joknya pinggirnya enak ini, jadi dia cukup menyangga badan kita, jadi nggak terlalu flat gitu. Ini masih bahan fabric, bahan originalnya ya ini ya. Ya cukup enak sih, adem nih sih kalau bahan seperti ini, cuman cepat kotor kalau nggak rajin bersihin. Terus untuk ruang penyimpanan dia ada satu cup holder di sisi pintu, pocket holder. Oke, cukup. Di tengah ada dua, sama belakang tengah sini satu. Nah yang unik juga kalau Nissan tuh dia handle pintunya modelnya lucu sih. Nah ciri khasnya seperti itu. Terus untuk door trim dia bahannya yang warna ungu itu, dia agak empuk, ada empuk-empuknya sih, cuman untuk handrestnya dia plastik semua, termasuk dari bahan dashboard juga plastik.
Cuman ya ini desainnya unik ya. Jadi ya seperti mobilnya emang semuanya hampir membulat semuanya. Unik sih ini menurut saya sih, bukan aneh, bukan jelek, punya ciri khas sendiri lah. Dia kisi AC di sini bulat seperti mata ya ini ya. Di sini juga. Di sini modelnya seperti ini. Tapi dia udah dual airbag di sisi pengemudi dan penumpang. Terus untuk ruang penyimpanan konsol boxnya di sini cukup lumayan lah. Ada 2 layer ya. Yang atas sini terbuka sama yang di sini. Terus power socket ya tempatnya di bawah sini. Terus untuk frame ini kalau yang facelift dia modelnya udah berbeda sih. Untuk kisi AC-nya dia udah mengkotak-mengkotak, dan ininya perbedaannya hanya ada di sini sama kisi-kisi AC aja. Dan untuk head unit dia masih original seperti ini, masih CD, AUX, belum ada USB. Ya aslinya seperti ini. Cuman untuk tombol AC dia udah cukup lengkap ya ini ya. Dan dia juga udah digital ini AC-nya. AC-nya tuh coba kita nyalain. Nah ini untuk MID-nya bisa dilihat, simple sih, sederhana, simple. Ada RPM, penunjuk kecepatan, indikator, terus ini MID-nya bisa untuk trip A, trip B, odometer. Average-nya nih dia tercapai 11,2 per kilonya. Ingat loh untuk dalam kota. Nah, ini sisa bahan bakar dia dua balok lah ya, dia kurang lebih bisa nempuh 68 km lagi. Ya cukup informasi yang nggak terlalu banyak tapi berfungsi, cukup lumayan lah. Terus untuk AC ini dia, nah nih, nah dia udah digital seperti ini. Walaupun modelnya bulat tapi dia digital. Kita bisa atur tinggi rendahnya suhu tuh, minimal 18 derajat. Udah digital. Kalau yang sebelumnya atau trim yang bawah tuh kalau nggak salah dia masih pakai puter-puter. Kalau ini dia trim tengah-tengah lah, dia udah ada ini. Terus fan speednya juga banyak loh ini, 1 2, oh banyak ini, 1 2 3 4 5 6 7 speed, lumayan kenceng ini. Fiturnya juga banyak nih, ini dia front defogger, rear defogger. Ini mode, oh ini modenya dia arah hembusan anginnya muka, kaki, terus kaki aja. Ini untuk front defogger, penghilang kabut, cukup komplit loh ini fiturnya, walaupun simple kayak bulat gini aja. Untuk audio juga ya oke lah. Untuk suara ya standar sih mungkin untuk suaranya seperti itu. Dia juga udah power window, central lock, terus untuk ini di sini ada tombol untuk pengaturan spion, dan ini untuk fog lamp. Nah, kita masuk ke row kedua. Ya nggak luas-luas amat, cuman lumayan lah. Kalau saya yang nggak tinggi-tinggi banget, masih ada ruang sisa lah. Cuman untuk kaki bisa masuk ke dalam kok, jadi masih bisa agak selonjoran. Dan posisi duduknya yang belakang oke lah, nggak terlalu tegak, masih nyaman. Cuman ya ini headrestnya yang sayang lah, jadi terlalu gini loh. Untuk seatbeltnya udah dapat yang belakang, cuman yang tengah nggak dapat ya ini ya. Tapi dia modelnya rata sih. Coba kita lihat yang tengah. Kalau duduk di tengah sih kurang nyaman karena ini terlalu maju, jadi kita duduknya terlalu ke depan. Sama yang tengah ini apa ya, polisi tidur untuk kena alpot sih ini. Ini terlalu tinggi sih, jadi yang tengah kurang nyaman kalau naik gini. Dia kurang datar, jadi cukup lumayan mengganggu. Tapi oke lah. Cuman untuk minusnya dari belakang, cup holdernya cuma satu, di pintu nggak ada. Itu desainnya sama dengan yang depan, bahan plastik, ada fabriknya sedikit yang ungu ini, cuman nggak ada cup holder. Cuman speakernya udah 4 sih, keempat sisi pintu udah dapat speaker. Ya untuk headroom dia, nah ini luas. Ini dia kayak tadi mainin yang atapnya biar ini bisa luas mungkin. Seperti itu untuk yang row kedua sih, simpel aja, nggak ada lainnya sih. AC juga dia dari depan, tapi untuk kabin sekian AC udah cukup sih itu. Udah cukup dingin AC-nya Nissan March ini. Dan katanya juga otomatiknya ini lumayan badak sih.
katanya beberapa pemilik owner masih Matic-nya cukup badak, cukup awet lah. Cuman mungkin kendala lainnya yang saya rasakan pakai nyobain mobil ini ya paling kaki-kaki. Wajar sih karena dengan keluaran tahun sekian. Jadi kesimpulannya gini sih, untuk Nissan March mobil di bawah under 100 juta yang nyari city car cukup worth it sih, untuk nyari simpelnya, iritnya, apalagi untuk wanita-wanita mungkin lebih cocok sih karena bentuknya juga lucu kan ya. Cuman untuk cowok mungkin ada beberapa yang nggak suka, cuman nggak masalah sih, masih oke-oke aja sih. Simple, irit, mesin juga lumayan bandel katanya, terus transmisinya juga lumayan bandel katanya, AT-nya cukup nggak begitu rewel lah. Spare part masih ada untuk Nissan walaupun mungkin agak mahal sedikit karena mungkin ada inden, cuman nggak ribet banget sih untuk spare part untuk Nissan. Kaki-kaki ya udah wajar sih, mesti mobil tahun sekian mesti harus ada permajaan, itu udah wajar. Seperti itu sih. Overall mobil ini oke sih, nggak masalah. Kalau ada yang mau minang Mars gimana masih masuk sih. Simple, dimensinya paling dia panjangnya kurang lebih 3,8 meter lah, kurang lebih lah. Kurang lebih segitu. Jadi kalau yang nggak punya garasi lebar, masuk nih mobil. Ya, segitu. Kalau mau yang lebih tenaga lebih gede ya ada yang tipe varian 1500 itu mungkin cari. Cuman mungkin harganya ya selisihnya nggak jauh sih. Itu aja untuk review kita Nissan Mars kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih.